Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya teman-teman Teruna semua di Minggu pagi hari ini? Semoga teman-teman Teruna selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Minggu pagi hari ini kembali udah ada Kaleb sama Kak Yosef. Kita akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di tanggal 7 Juni 2020. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kakak mempersilakan teman-teman mempersiapkan hati dan pikiran. Juga yang paling penting, siapin dulu Alkitab kalian supaya nanti bisa kita baca dan renungan firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelumnya, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita buka dulu pembacaan kita pada pagi hari ini. Terambil dari mana, Kak Yosef? Dari Efesus 1. Iya. Ayat 1, ayat 3 sampai 13. 3 sampai 14, Kak Yosef. Kita bulutin aja ya. Kita belajar sampai 14. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan 14. Nah, sebelum kita baca dan mendengar firman Tuhan, Kak Yosef boleh pimpin kita dalam doa ya? Baik. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami pada harinya Tuhan melalui video ini. Kiranya sebentar kami ingin baca firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Kau berbicara kepada kami, Roh Kudus Kau ajarkan kami bagaimana cara mengerti dan memahami firman ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berbicara Bapa, Anakmu siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yosef. Kita akan baca pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari surat Paulus pada jemaatnya yang ada di Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ke-14. Kakak minta tolong Kak Yosef bantu kita baca pembacaan firman pagi hari ini ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang mengasihi kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kukatakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, terima kasih Kak Yosef untuk firman-Nya. Demikian juga pembacaan firman kita. Oke, adik-adik, sekarang waktunya kita bahas dari apa yang sudah kita baca dari surat Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 ini. Nah, tapi sebelum masuk lebih jauh ke konteks pembacaan kita nih, Kak Yosef tahu nggak sih surat Efesus ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang ada di dalam penjara. Ya, dan surat ini sendiri ditujukan, dikhususkan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang ada di kota Efesus. Seperti kita tahu ya, Efesus itu kan termasuk salah satu kota besar yang ada di daerah Yunani kalau sekarang ya.
itu termasuk kalau dibayangkan besar kayak Jakarta, mungkin Jakarta atau Batavia zaman dulu itu kayak kota perdagangan, kota pelabuhan, persinggahan. Jadi segala macam bentuk budaya bisa ada tuh di dalam situ. Akulturasi tuh katur, ada yang dari Romawi, Efesus itu sendiri, bahkan kalau orang-orang Yahudi pun juga ada di daerah sana gitu. Nah, tapi surat ini memang ditujukan sengaja untuk jemaat yang ada di Efesus non Yahudi. Padahal ya ketika jemaat mula-mula awal terbentuknya gereja umat Kristen itu, umat Kristen sendiri mengalami perpecahan loh. Dalam artian ketika orang non-Yahudi justru dipaksa oleh orang Kristen Yahudi untuk mengikuti atau mengaminkan ajaran-ajaran Taurat. Padahal jelas berbeda dong, ya, karena mereka non-Yahudi. Ya, apalagi orang-orang di kota Efesus yang cenderung lebih banyak mayoritas tuh orang-orang Yunani. Seperti yang kita ketahui lah, orang Yunani itu kan menyembah dewa-dewa. Yunani tau ya, kayak dewa-dewa Zeus ya. Maka mereka tuh kayak menyembah salah satu dewi Artemis. Ya, kalau yang dalam bahasa Latin kalau namanya Diana kalau nggak salah. Nah, itu bukan salah satu dewa kesuburan. Kesuburan dalam arti kayak untuk pertanian, kayak gitu-gitu Kak. Nah, itu mereka memuja dewa-dewi tersebut. Bahkan sampai ke Kaisaran Romawi kuno pun mereka juga menyembah. Makanya ketika Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat di Efesus terjadi pergolakan batin juga tuh Kak. Karena di tengah-tengah lingkungan Yahudi sendiri sebenarnya ketika Rasul Paulus menyampaikan kabar Injil Kristus ini terjadi penolakan, bahkan mereka sendiri tuh sampai dianggap najis, menjijikan oleh orang Yahudi. Kenapa ya? Karena udah bukan Yahudi Ortodoks lagi, karena mereka sudah memilih dan mengikut Kristus. Ya, seperti yang kita tahu orang Yahudi kan fanatik ya. Mereka tuh cenderung kayak sedikit diskriminatif sama orang yang berada di luar keyakinan mereka. Ambil contoh deh kayak dulu zaman Tuhan Yesus, orang Samaria aja sebegitu dibencinya karena ya itu tadi mereka nggak menganggap bahwa orang Samaria orang Yahudi murni gitu. Ya, ini ketika Rasul Paulus sedang melakukan pelakaran, sedang mengirimkan surat pelayanan yang pada jemaat Efesus, dia mengkhususkannya untuk jemaat non Kristiani Yahudi. Ya, jadi sebelumnya aja udah ada perpecahan. Jadi ketika surat ini datang pun di jemaat Efesus, mereka juga sedikit was-was nih, karena bakal terjadi penolakan di tengah-tengah itu sendiri. Tapi yaitu tadi, ya inilah melalui surat jemaat yang ditujukan ke kota Efesus ini mempunyai pengaruh besar dalam menegaskan keberadaan orang-orang non-Yahudi secara teologis di dalam jemaat Tuhan Allah itu sendiri. Jadi ingin menahbiskan bahwa Kristiani, ya, orang-orang Kristen yang menerima keselamatan itu bukan hanya orang-orang Kristen Yahudi yang dari Rasul Paulus tersebut, enggak, orang-orang di luar Israel non-Yahudi sekalipun yang berhak menerima keselamatan. Nah, sekarang yang mau kita bahas ke konteks kehidupan kita sehari-hari, kayak saya tentang kabar keselamatan. Ya, kayak saya kira-kira menurut Kaisep keselamatan tuh apa sih yang bisa Kaisep sampaikan buat teman-teman kita yang ada di rumah ini saat ini? Kira-kira mereka masih paham nggak ya tentang konsep keselamatan? Iya, mungkin keselamatan di kita sedikit berbeda mungkin kalau dari konsep keselamatan yang banyak ada di luar. Kalau di luar mereka melakukan sesuatu, berusaha hidup sebaik mungkin untuk mencapai sebuah keselamatan. Keselamatan ya. Kalau kita gimana? Yang kita percayai keselamatan itu 100% pemberian dari Tuhan. Pemberian Tuhan ya. Dikasih. Kasih karunia berarti dong ya. Udah, itu karena kasih karunia aja, cuma karena Tuhan mengasihi manusia maka manusia bisa selamat. Kalau dari usaha manusia, Tuhan kan sempurna ya. Artinya kalau untuk mencapai Tuhan kita harus sempurna juga. Sedangkan nggak ada manusia yang benar-benar sempurna, hidup kudus dari awal sampai kesudahannya pun nggak ada ya. Ya, akhirnya gimana caranya biar bisa? Harus ada satu yang membuka jalan ya. Harus ada satu yang kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama kan kalau bangsa Israel menebus dosa disuruh pakai anak domba yang tidak bercacat. Tidak bercacat, harus perfect, sempurna. Ya, baru dikorbankan kepada Tuhan untuk korban penebusan dosa. Nah yang sekarang gimana bentuk penebusan dosa itu sendiri? Artinya harus ada juga nih yang tak bercacat celah yang dikorbankan untuk yang mau mati untuk mengorbankan dirinya bagi dosa-dosa manusia. Akhirnya
karena nggak mungkin kita nunggu manusia yang mungkin sempurna ya. Nunggu manusia yang sempurna sampai nunggu dunia kesudahan pun kayaknya tidak akan ada. Akhirnya Tuhan sendiri, karena kalau di Yohanes bilang karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia sendiri nih, dia turun, dia jadi manusia, dia hidup sempurna tak bercacat celah, baru dia berkorban bagi manusia. Gitu kali ya. Oke, berarti keselamatan itu adalah buah dari cinta kasih Allah pada umat manusia ya. Makanya sampai Tuhan tuh rela banget mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, teman-teman bayangin, anak satu-satunya dipakai hanya untuk menyelamatkan umat manusia yang sedari awal, ya, teman-teman, sedari awal manusia itu udah jatuh dalam dosa, ya. Mereka umat manusia pada zaman sebelum Tuhan Yesus datang tuh udah penuh dengan dosa, ya. Udah sering nyakitin hati Allah, udah sering berpaling dari Allah, tapi itu Tuhan, ya itulah tadi, cinta kasih Tuhan tuh benar-benar gak bisa dinilai dengan ukuran apapun yang ada di dunia ini sih, benar gak sih Kak? Ya. Bahkan alam semesta beserta isinya itu masih kurang gitu untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran cintanya Tuhan gitu sama kita. Makanya kita diselamatkan. Oleh karena itu keselamatan adalah buah dari cinta kasih Allah kepada kita umat manusia. Nah, karena cinta kasih Allah itulah yang menjadikan dirinya, yaitu Tuhan Yesus, sebagai tebusan untuk dosa-dosa kita manusia. Pengorbanan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia itu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sampai saat ini mungkin kita nggak bisa menemukan benar-benar pengorbanan sebesar-besar pengorbanan kalian deh teman-teman, apa terhadap teman, pacar deh mungkin kayak Yosef, itu kayaknya masih kalah. Biasa aja gitu, nggak ada 1%-nya kayaknya dari apa yang Tuhan Yesus berikan gitu, ya. Jadi buat teman-teman tuh kalau bisa kita ini sedari awal udah diselamatin gitu sama Tuhan, ya. Kita diselamatin karena kasih karunia dan karena kebaikan Allah. Itu yang perlu kita pahami ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Tapi terkadang manusia zaman sekarang kayaknya mereka tahu, mereka sadar dan diselamatin. Mereka paham dan juga ngerti nih, ya, bahwa Tuhan tuh pengasih, ya kan, mengasihi mereka, mencintai mereka. Tapi kenapa ya masih ada banyak umat-umat Tuhan yang sudah tahu dia sudah mempunyai keselamatan, malah dipakai keselamatannya itu bukannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain, tapi malah dipakai untuk malah ditinggalkan, bukan dipakai ya, ditinggalkan untuk ya itu tadi membuang keselamatan yang udah kita peroleh. Padahal kita ngedapetin itu cuma-cuma, beda dari saudara-saudara kita yang harus ditimbang dulu mana yang baik mana yang buruk. Enggak, kita udah diselamatin teman-teman. Kita udah memperoleh keselamatan dari Tuhan itu secara cuma-cuma. So manfaatin itu sebaik mungkin yang dari apa yang ada di diri kita. Kita pakai, kita manfaatin, kita kembangin. Jangan kita keep, kita jaga cuma buat diri kita doang deh, keselamatan kita, ya. Padahal kita bisa bagikannya buat orang banyak gitu, buat sesama kita yang berbeda dari kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun itu, kita pakai, kita beritakan kabar Injil keselamatan ini kepada siapapun. Tapi dengan cara yang penuh kasih, ya, bukan dengan yang memaksa. Aduh, itu bukan orang Kristen banget kan, yang maksa-maksa, ya. Gak cocok lah sama gambar Tuhan Yesus. Iya, gak cocok gitu ya. Tuhan Yesus tuh, aduh, sampai berkorban gitu. Nggak mungkin, dan Tuhan Yesus tuh ngajarin kita buat di sini di Amanat Agung gitu. Tuhan Yesus bilang setelah gue naik ke sorga, kemarin kita kenaikan ya. Setelah gue naik ke sorga, di sini lu beritain kabar gue yang lama lu paksain. Enggak, Tuhan Yesus nggak bilang gitu, ya kan. Tuhan Yesus mengatakannya dengan bahasa yang universal, ya kan. Maka jadikanlah semua bangsa dan muridku, ya kan, dan baptislah mereka, ya kan. Itu Amanat Agung tuh udah perintah terakhir yang benar-benar udah jadi secara langsung kayak apa sih, kayak job desk itu orang Kristen nggak sih? Tujuannya kita tujuan kita sebagai orang Kristen menyampaikan berita keselamatan ini. Nah, teman-teman, karena kita ini berharga, maka Tuhan tuh mau berkorban, ya. Jangan keberadaan kita yang berharga di mata Tuhan itu kita sia-siain gitu, ya. Tuhan udah memberikan segalanya dalam hidup kita, tapi kitanya sendiri kadang masih lupa bersyukur, masih enggan bersyukur, masih malu-malu buat bersyukur. Padahal ya itu berkat Tuhan gitu, ya. Apa yang kita dapat, prestasi, ya kan, pencapaian apapun itu bentuk
kasih Tuhan kepada kita bukan hanya karena kemampuan kita atau jeripaya kita, ya Kak Yosef ya? Iya, mungkin karena balik lagi yang kalau keselamatan tadi dan berkat hari-harinya, mungkin karena itu dikasih cuma-cuma. Kadang orang merasa itu murahan karena itu kan dikasih, cuma dikasih aja, keselamatan juga cuma dikasih aja. Jadi mungkin orang merasa itu biasa aja, itu nggak wah, Nggak istimewa ya Kak? istimewa. Padahal karena itu terlalu mahal dan orang nggak bisa beli, kan? Maka ya akhirnya karena kemurahan Tuhan dia kasih dengan cuma-cuma. Maka jadi itu nggak sangat tidak murahan, malah karena tidak terbayar, maka jadi gratis nih, artinya itu digratisin. Nah, karunia. Padahal kita udah dikasih secara cuma-cuma, free, gratis. Ingat, free, gratis, cuma-cuma bukan berarti murahan ya. Karena kalau murahan itu tadi ya untuk kalian gadaikan, kalian buang atau kalian campakan gitu aja. Tapi secara cuma-cuma, tapi ada konsekuensinya juga, ada tanggung jawab di balik itu semua. Tanggung jawabnya apa nih Kak Yosef? Ketaatan. Bener gak sih? Tuhan cuma ingin kita taat aja deh sama apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai bentuk ungkapan syukur Dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Udah diselamati nih. Lu tuh udah pasti pewaris kerajaan sorga, lu udah pasti masuk sorga. Ya, Tuhan cuma minta satu deh ke kalian, ya, taat. Udah itu aja. Apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan minta, Tuhan perintahkan, itu yang kita lakuin. Benar nggak sih Kak Yosef? Iya, jadi sebagai bentuk ya terima kasih, berterima kasih Tuhan mengasihi Tuhan yang kita turuti. Apa yang dia mau kita lakukan, apa yang bikin dia senang kan gitu. Sebagai ungkapan kita berterima kasih sama Tuhan. Dan melalui ketaatan itu sendiri sih Kak Yosef, berarti inilah salah satu bentuk cara kita memelihara kasih Allah. Dan yang membuat diri kita berharga, kudus dan tidak cacat, bercacat celah. Dan itu persembahan hidup kita yang sempurna untuk Tuhan. Ya, jadi bentuk ketaatan kita itu, ya itulah persembahan hidup kita sama Tuhan. Ya, menjadikan Tuhan tuh titik sentral dalam segala aspek kehidupan kita. Itu yang mungkin untuk di zaman ketika di zaman kalian aja ya teman-teman teruna, tapi di kehidupan manusia milenial atau modern zaman sekarang pun kayaknya untuk mengandalkan Tuhan God first itu kayak lebih susah ya. Kayak ini masih mampu dengan kemampuan gue deh Kak Yosef, kayak gue bisa deh melalui masalah ini. Ntar kalau udah ke pojok, udah terdesak, baru nyalain orang dulu tuh Kak Yosef biasanya. Bener gak sih? Teman-teman gue mana nih, keluarga gue tuh nggak nolongin gue, ya kan? Aduh, gue kayak hidup nggak punya temen deh, nggak punya lingkungan sosial deh. Ntar kalau udah ngerasa gak ada yang ngejawab itu semua, Tuhan disalahin. Gue rajin ke gereja, Kak Yosef udah rasakan, kok kayak masalah hidup datang gitu bertubi dan gue, Tuhan cinta nggak sih? Ngasih kita nggak sih? Bro, kalau Tuhan nggak ngasihin lo nggak bakalan ada di dunia ini, betul nggak sih? Ya, Tuhan selesain aja dulu. Tapi karena dengan adanya masalah, itu justru mengajarkan, ya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ingat sama Tuhan gitu. Ya, ketika punya masalah, pergumulan apapun itu libatkan Tuhan, cari dulu sama Tuhan, nama Tuhan itu, ya, bukannya kita main salah-salahan dulu, udah ngandolin ini gue hebat nih, gue mampu, gue bisa, ya kan? Atau mungkin ada yang nggak mau mengandalkan, ada juga yang malu mengandalkan Tuhan, jadi malah dibilang sok suci nih. Nah itu. Ada yang ini sok kok begini, sok religius, jadi ada banyak yang salah rata-rata. Ada yang nggak mau mengandalkan Tuhan, mau mengandalkan diri sendiri. Ada yang malu-malu mengakui kalau dia mengandalkan Tuhan. Jadi ya serba salah. Banyak ininya lah. Banyak tantangannya ya. Iya. Nah itu gue kalau sih pribadi jujur sebel sama istilahnya sok suci lah gitu. Ya bukannya sok suci, kita emang dari awal nggak ada yang suci bre. Bener gak sih? Ketika kita hidupnya kecuali kalau kita masih baik mungkin ya, tapi kalau kita udah beranjak dewasa, usia teruna, usia kayak sekarang kita kakak-kakak lain, ya kita belajar untuk suci, bukan pengen jadi sok suci gitu, tapi ini berusaha untuk hidup suci. Even tantangannya banyak gitu, cara iblis menjebak kita untuk jauh dari hidup itu banyak. Tapi please ya buat teman-teman teruna, kalau misalnya ada dalam pergaulan kalian atau teman-teman di lingkungan persekutuan kalian ada yang berusaha berubah menjadi lebih baik, jangan pernah katakan kepada mereka atau kalian merasa terintimidasi dengan perubahan diri mereka dengan kalian bilang sok suci loh biar dipuji orang, biar gampang masuk surga loh gitu. Kita bukan biar gampang, kita udah pasti masuk surga, bener gak sih? Kita udah pasti masuk surga, cuma ya itu tadi
rintangannya itu jalannya istilahnya kita kayak dikasih apa sih tiket emas golden ticket nih Indonesian Idol ya, tapi nggak semerta-merta kita udah pasti apa langsung aja gitu, tapi ada tantangan pasti bakal banyak orang yang ingin memperebutkan tiket tersebut ya. Contoh sederhananya kayak gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan keselamatan kita yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan secara cuma-cuma, kita pakai, kita gunakan, kita olah untuk kebaikan hidup kita. Dan bagaimana dalam kehidupan kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, apakah sudah benar-benar 100% taat kepada Allah atau hanya taat ketika sekedar kita butuh sama Tuhan? Gimana sih? Apalagi kayak di lingkungan, tapi di situasi kayak sekarang nih, kayak saya nih, udah mulai banyak ya kan, ngeluh, aduh, uang jajan berkurang nih, sekolah kan begini nih, mama papa juga udah ngebatasi uang jajan segala macam. Ya, ketika kita punya berkat lebih, Tuhan gak diingat, ya kan? Tuhan gak diingat, yang diingat ngeraktir teman-teman, senang-senang beli kebutuhan yang sebenarnya gak perlu amat, ya, cenderung konsumerisme, ya kan? Tapi ketika itu semua ditahan untuk kebutuhan sebenarnya untuk kebutuhan yang lebih diperlukan dan lebih baik lagi, malu, ya kan? Nggak ada berkat Tuhan nih hari ini. Padahal kita masih dikasih berapa saja berkat Tuhan loh guys. Ya, suka banyak tuh yang malu kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi nih Kak Leo. Apa tuh? Cerita dari saya pribadi deh. Kayak Yosef. Memang kadang-kadang suka gitu ya apa? Jadi dibilang kalau kita lagi banyak berkat, misalnya kita nggak ingat Tuhan, saat kita nggak ada berkat, kita nggak ingat Tuhan gitu. Cuma ada saatnya di mana kita nggak ada berkat, terus karena kita ingat kalau pas kita yang ada berkat kita nggak ingat Tuhan, jadi kita malu-malu pas nggak ada berkat, kita malu-malu untuk kembali ke Tuhan. Itu pengalaman kakak sendiri gitu. Iya. Nah jadi salah kalau nggak ingat Tuhan saat banyak berkat ya salah. Cuman itu yang dibilang kasih karunia Tuhan, dia terima kalau kalian mau balik lagi, dia selalu begini nih, selalu tunggu. Jadi Terbuka ya, tangan Tuhan selalu terbuka. Jadi kalau pernah merasa nggak layak banget sih dulu pas lagi misalnya lagi keadaan baik nggak ingat Tuhan. Kalau tiba-tiba pas keadaan begini tiba-tiba ke Tuhan kayak nggak tahu diri, udah nggak usah deh, mendingan dosa sekalian. Nah itu pikiran yang itu mungkin cara-cara iblis tuh gitu. Iya. Masa kita dibentuk-bentuk gimana biar kita nggak kembali Tuhan. Tuhan selalu itu dia kan kasih, Tuhan itu kasih. Makanya dia selalu terbuka. Kalau kalian mau balik, dia akan selalu terima. Nggak akan diintimidasi, nggak akan kemarin nggak ada Tuhan nggak ngambek kan kok, tenang aja. Tuhan nggak baperan lah ya istilahnya ya. Tangan Tuhan tuh selalu terbuka buat kita yang penuh dosa, yang penuh salah ini gitu. Jangan pernah ragu ketika kita jatuh ke dalam dosa dan kita mempunyai tekad atau keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka tangan, tapi kita yang selalu menutup hati. Benar nggak sih? Kadang-kadang kita suka nggak mau balik atau malu-malu. Gengsi kayaknya kan sih, benar ya. Kayak istilah gini, kayak istilah gue udah buat salah, saya kayak cewek lah gitu ya kan. Salah nggak mau dibilang salah nih, ya kan, tapi tetap ingin pembenaran gitu ya. Kayak gitu ya, tapi ya janganlah ya teman-teman. Kalau bisa kita tahu kita berdosa, kita salah, bertobat, sungguh-sungguh bertobatnya. Ya, minta maaf sama Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka buat setiap manusia yang mau datang kepadanya. Ya, jangan pernah karena rasa malu kita atau karena besarnya dosa kita itu yang menutup keinginan hati kita, kemauan kita untuk bertobat ke Tuhan. Ya kan, Sengke? Banyak nih kalau kita bicara soal keselamatan, tapi nggak cukup waktunya. Bakalan mungkin dibikin beberapa episode ya. Kita bikin podcast nih, kita bicara soal keselamatan biar bisa pakarnya gitu, Ibu Pendeta atau siapa ya. Nah teman-teman, jadi untuk renungan firman Tuhan di hari Minggu ini itu aja. Semoga apa yang tadi udah Kak Leo dan Kak Yosef sampaikan itu semua bisa adik-adik terima dan bisa adik-adik jadikan pelajaran, dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat kalian. Ya Kak Yosef, ada lagi mau disampaikan? Cukup mungkin. Cukup ya Kak? Dari aku sih udah cukup. Mungkin kita bisa
mengaminkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup Alkitabnya. Kak Yosef boleh tutup dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih berbicara bagi kami, kiranya terus Roh Kudus bekerja dalam kami agar apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami diskusikan hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, juga adik-adik yang menyaksikan. Bantu kami ya Tuhan, bantu kami ya Roh Kudus untuk mampu hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun kami terus dalam minggu ke depan agar firman ini terus menjadi rema bagi kami, melekat pada kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga para pelayan yang menyampaikan firman Tuhan agar semakin ya Tuhan Kau tambah-tambahkan pengetahuan tentang firman-Mu, Kau tambah-tambahkan agar mampu melayani Kau dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Yosef. Oke, demikian untuk renungan firman Tuhan minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.